Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, ini perkataan Paulus bahwa dia hidup bukan karena dirinya lagi, tapi karena Kristus, ya. Ini hal yang luar biasa. Nah, sebelumnya kita kenal Paulus itu seorang yang anti Kristus, seorang yang menganiaya jemaat Tuhan, melakukan banyak kejahatan terhadap orang-orang percaya, ya. Jadi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya berbeda, ya. Waktu saudara masih ingat dia ketemu Tuhan waktu menuju ke kota Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya. Pada waktu itu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia dan dia bertobat. Dan sejak itu dia hidupnya berubah, ya. Hidupnya sekarang bukan lagi seperti dulu yang suka menganiaya orang percaya, suka melakukan yang jahat kepada orang-orang percaya. Tapi sebaliknya sekarang dia memberitakan Kristus. Jadi hidupnya itu berubah total, ya. Dia bilang, aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus. Ya, saudara, ini yang harus kita terus kembangkan dalam hidup kita setelah kita percaya Yesus, yaitu kita mengembangkan hidupnya Kristus, karakternya Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karakter kita lagi yang mengalir di dalam tubuh kita ini, tetapi karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita, bukan diri kita lagi yang lama, ya, yang berdosa, yang melakukan banyak kejahatan itu, ya. Kita berubah, kita mengalami perubahan. Ini Paulus juga mengalami perubahan. Di dalam dirinya dia mengalami perubahan. Dia bilang, bukan aku lagi. Dia mematikan semua perbuatan-perbuatan yang jahat. Dia menggantinya dengan mengikuti karakter Tuhan, karakter Kristus di dalam hidupnya. Ya, itu yang harus kita lakukan juga. Kita mematikan kedagingan ini dan kita mau mengembangkan sikap Kristus, karakter Kristus dalam hidup kita. Itu satu sisi. Di sisi yang lain juga kita mengejar kuasa Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Seperti Paulus, dia juga dalam pelayanan kuasa Tuhan mengalir luar biasa. Dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan. Saudara masih ingat akan pelayanannya dia, bahkan dia bangkitkan orang dari lumpuh, ya yang seumur hidupnya tidak bisa berjalan, dibangkitkan juga oleh Paulus ini. Nah, banyak mujizat yang Tuhan lakukan, kuasa Tuhan mengalir begitu dahsyat di dalam pelayanan Paulus atau dalam diri Paulus. Orang-orang melihat Tuhan di dalam dirinya, kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat. Bahkan dikatakan sapu tangannya pun bisa mengusir setan dan penyakit. Coba bayangkan, ya, begitu besar aliran urapan Tuhan di atas hidupnya sampai sapu tangannya. Kalau Pak Petrus itu bayangannya, ya, bisa sembuhkan, tapi ini sapu tangannya luar biasa. Urapannya itu begitu kuat di dalam dirinya, urapan Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu mengalir. Bahkan sapu tangan yang pernah dipakai Paulus itu pun bisa menyembuhkan orang. Itu luar biasa. Jadi kita mau hidup seperti itu. Setelah kita percaya Tuhan, kita mau matikan sifat kedagingan ini, kita hentikan, kita turn off, kita hidupkan, nyalakan kehidupan Kristus, kita kenakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian hidup kita bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup. Nah, itulah yang menjadi tujuan kita bersama setelah kita percaya Tuhan. Mari saudara-saudara, kembangkanlah sifat, karakter ataupun kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka banyak orang akan diberkati melalui hidup kita ataupun pelayanan kita, melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, saudara. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Mari kita maju terus di dalam Tuhan, kejar terus semua karakter Tuhan, kejar terus kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang kelihatan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya.